Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa di pembelajaran matematika edisi Rabu 26 Agustus 2020. Untuk materi pembelajaran kita kali ini masih tentang bilangan bulat. Kompetensi dasar yang harus dicapai adalah menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Untuk indikator kemampuan yang harus kalian capai dalam materi terakhir di bilangan bulat kali ini, peserta didik harus mampu menentukan KPK dan FEB. Selanjutnya di sini kita akan bahas contoh-contoh soal mengenai KPK dan FEB, mengenai konsep matematisnya ataupun dalam bentuk soal cerita di kehidupan sehari-hari. Di sini ada soal Pak Arifin pergi berenang setiap 4 hari sekali, Muzani setiap 6 hari sekali, dan Hardi setiap 8 hari sekali. Mereka berenang bersama-sama pada tanggal 2 Mei 2020. Pertanyaannya, tanggal berapakah mereka pergi berenang bersama-sama kembali? Untuk soal cerita pada contoh pertama kali ini, kita akan gunakan konsep KPK untuk menyelesaikannya. Di sini perhatikan ada angka 4, 6, dan 8. Jadi Arifin pergi berenang setiap 4 hari sekali, Muzani setiap 6 hari sekali, dan Hardi setiap 8 hari sekali. Selanjutnya kita akan Arifin 4 hari, lalu Muzani 6 hari, dan Hardi 8 hari. Mereka berangkat bersama-sama itu pada tanggal 2 Mei 2020. Kita tuliskan di sini 2 Mei 2020. Lalu pertanyaannya, tanggal berapakah mereka akan pergi berenang bersama-sama lagi? Soal tersebut bisa kita tentukan tadi dengan menggunakan konsep KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Di sini Ibu tidak akan membahas tentang poin faktor dulu ya. Kita akan coba cari bilangan tersebut dengan menggunakan kelipatan. Jadi yang harus kita lakukan pertama, menuliskan angka-angka yang ada pada soal. Kelipatan 4 yang akan kita cari, lalu kelipatan 6 dan kelipatan 8. Kita akan coba cari kelipatannya satu persatu. Untuk kelipatan 4 berarti 4, 8, 12, 16, dan 20, lalu 24. Kita coba cari 7 sampai 6 kelipatan bilangan ya. 28 dan seterusnya. Lalu sekarang kelipatan 6, 12, 18, 24, 30, 36 dan seterusnya. Untuk kelipatan 8 kita cari kelipatan 8 yaitu 8, lalu 16, 24, 32, 40 dan 48 dan seterusnya. Nah, jadi untuk mencari kelipatan tersebut kita tinggal lihat angka yang sama ada di ketiga bilangan. Ada di kelipatan 4, ada di kelipatan 6, dan ada di kelipatan 8. Setelah kita perhatikan, ternyata ada satu angka di mana angka tersebut ada di ketiga kelipatan angka yang sudah kita cari tadi, yaitu angka 24. Perhatikan, 24 ada di kelipatan ke-6 untuk kelipatan 4, lalu 24 juga ada di kelipatan ke-4 untuk bilangan kelipatan 6, dan 24 juga ada di bilangan ketiga untuk kelipatan 8. Sehingga karena pertanyaannya tadi, jadi mereka pergi berenang bersama-sama lagi pada tanggal, kita tinggal hitung dari tanggal 2 Mei ditambah 24 hari. Jadi Arifin, Muzani, dan Hardi akan pergi bersama-sama lagi pada tanggal 2 Mei ditambah 24 hari, yakni 26 Mei
2020. Oke, demikian untuk penyelesaian soal pertama. Sekarang untuk soal yang kedua, di sini ada pertanyaan, tentukan KPK dari, ada dua pertanyaan, ada 12 dan 28, lalu 16 dan 24. Untuk mencari KPK 12 dan 28, kita bisa gunakan pola faktor. Di sini ada 12, dibagi 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3, dan 3 kita bagi 3 hasilnya 1. Untuk bilangan kedua yaitu 28, atau bisa kita tuliskan dulu faktorisasi prima untuk 12. Di sini 2 pangkat 2, kita tuliskan 2 pangkat 2 kali 3. Selanjutnya untuk 28 kita bagi 2 hasilnya 14, 14 kita bagi 2 hasilnya 7, 7 bagi 7 hasilnya 1. Jadi faktorisasi prima untuk 28 kita tuliskan di sini 2-nya ada 2, berarti kita tuliskan 2 pangkat 2 kali 7. Sehingga untuk KPK dari 12 dengan 28, kelipatan persekutuan terkecil, tapi kita akan cari pangkat terbesarnya untuk kedua bilangan tersebut. Jadi 2 pangkat 2 sama-sama 2 pangkat 2, berarti itu pangkat terbesarnya, kali bilangan yang belum kita tuliskan. Di situ ada 3 itu pangkat terbesarnya 3 pangkat 1, jadi kita tuliskan 3. Selanjutnya bilangan yang dengan pangkat terbesarnya selain 2 pangkat 2 dan 3 ada 7, jadi kita tuliskan lagi 7. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 2 itu 2 kali 2, berarti kan hasilnya adalah 4. 4 kali 3 kali 7, hasilnya 4 kali 3 12, 12 kita kalikan 7 hasilnya 84. Jadi KPK untuk 12 dan 28 adalah 84. Selanjutnya soal kedua. Di sini tentukan KPK 16, 24 dan 36. Caranya masih sama. Kita akan gunakan pola faktor untuk mencari KPK keduanya. Di sini ada 16, kita bagi 2 hasilnya 8, bagi 2 hasilnya 4, 4 bagi 2 hasilnya 2. Akhir 2 bagi 2 hasilnya 1. Untuk bilangan kedua yaitu 24, kita bagi 2 hasilnya 12, 12 kita bagi 2 hasilnya 6, kita bagi 2 hasilnya 3, 3 kita bagi 3 hasilnya 1. Terakhir 36 kita bagi 2 hasilnya 18. Jadi pembagi itu dari terkecil dulu ya. Jadi setelah dibagi 2, kalau dibagi 2 sudah tidak bisa, baru kita bagi 3 nih, seperti ini. 9 tidak bisa dibagi 2, sehingga 9 bisa kita bagi 3, hasilnya 3. 3 dibagi 3, sisa 1. Kita tuliskan faktorisasi prima untuk ketiga bilangan tersebut dengan menghitung angka-angka pembaginya. Ini 16, 2-nya ternyata pembaginya ada 4. Jadi faktorisasi prima dari 16 adalah 2 pangkat 4. Selanjutnya, faktorisasi prima untuk 24. Di sini 2-nya ada 2 dan 2-nya ada 3, mohon maaf, kali 3 terakhir. Jadi 2 pangkat 3 kali 3. Untuk 36 di sini kita lihat pembaginya 2 pangkat 2, kaliannya ada 2 kali 3 pangkat 2. Sehingga untuk mencari KPK dari 16, 24 dan 36, yang harus kita perhatikan adalah pangkat. 2 pangkat itu ada di ketiga tempat. Di 16 ada 2 pangkat 4, 24 ada 2 pangkat 3, 36 ada 2 pangkat 2. Pangkat terbesar dari ketiga 2 pangkat itu adalah 2 pangkat 4. Jadi yang paling besar ada 2 pangkat 4 dibanding 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2. Karena tadi kata ibu KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, tapi kita cari pangkat yang paling besar. Nah yang kedua untuk bilangan 3.
Di atasnya ada 3 pangkat 1, ada 3 pangkat 2, berarti terbesarnya 3 pangkat 2. Kita tuliskan 2 pangkat 4 itu berarti 2 dikalikan sebanyak 4 kali, hasilnya 16, kali 3 pangkat 2 itu 9. 16 kali 9 hasilnya 144. Jadi KPK untuk 16, 24 dan 36 adalah 144. Contoh yang kedua, contoh Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Pak Amin akan membuat ternak. Lalu kita tuliskan di sini ada 20 ekor ayam, ada 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Selanjutnya Pak Amin akan membuat kandang, dan pertanyaannya berapakah kandang yang akan dibuat oleh Pak Amin. Konsep untuk menyelesaikan soal ketiga kali ini, kita akan menggunakan konsep faktor persekutuan terbesar atau FEB. Nah, untuk FEB sendiri, kita bisa cari dengan menentukan faktor-faktor pembagi dari bilangan-bilangan yang akan kita cari. Atau jika ingin menggunakan faktorisasi prima dengan pohon faktor, kita bisa cari dengan menentukan pangkat terkecil dari bilangan tersebut. Contoh di sini faktor positif dari 20, lalu faktor kita akan cari pembaginya. 20 bisa kita bagi 2, tuliskan 2, 20 juga bisa dibagi, tidak bisa dibagi 3, jadi langsung kita bisa bagi 4, bisa dibagi 5, bagi 6, 7, 8, 9 tidak bisa, dibagi 10, dibagi 10 bisa ya 20, dan terakhir dibagi 20. Jadi untuk FEB kita bisa cari faktor pembagi dari bilangan tersebut. Selanjutnya 16 kita bisa bagi 2, lalu bisa kita bagi 3, tidak bisa, langsung bagi 4, dibagi 8 bisa, 16 bagi 8 hasilnya 2 ya, dan terakhir dibagi 16. Jadi itu faktor-faktor pembagi untuk angka 16. Selanjutnya faktor positif pembagi antara 12 ada bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, dan terakhir bisa dibagi 12. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari faktor pembagi yang ada di ketiga angka tersebut. Jadi angka yang bisa membagi 20, 16 dengan 12 adalah angka 4. Yang terbesar ya, karena walaupun ada 2 tapi bilangan berikutnya yang bisa membagi angka ketiga tersebut yang paling besar adalah 4. Jadi kita pilihnya 4 bukan 2. Sehingga bisa kita simpulkan FEB dari 20, 16 dan 12 itu adalah 4. Jadi pertanyaan tadi di atas, berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Jadi kandang yang dapat dibuat oleh Pak Amin itu sebanyak 4 kandang untuk 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Jadi jawabannya adalah 4 kandang. Konsep FEB yang kita gunakan. Untuk soal berikutnya di sini ada soal konsep matematis. Tentukan FEB dari bilangan berikut 36 dan 48, bisa kita pakai pohon faktor. 36 dibagi 2 hasilnya 18, 18 kita bagi 2 hasilnya 9, 9 tidak bisa dibagi 2 ya, jadi dibagi 3 hasilnya 3, 3 dibagi 3 sisa 1. Untuk 48 juga kita bisa bagi 2 hasilnya 24, 24 kita bagi 2 hasilnya 12, 12 kita bagi 2 hasilnya 6, dan 6 kita bagi 2 hasilnya 3, 3 bagi 3 hasilnya 1. Faktorisasi prima untuk kedua angka tersebut, pertama yang 36, kita hitung di situ ada 2 pangkat 2 dengan 3 pangkat 2. Jadi kita tuliskan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Untuk 48 di situ kita hitung ada 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kali 3. Nah, untuk FEB sendiri kebalikan dari KPK ya. Jadi kita akan cari pangkat terbesar dari bilangan tersebut. Di situ 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 4, pangkat terkecil, mohon maaf. Pangkat terkecil dari bilangan 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 4, paling kecilnya 2 pangkat 2
kali 3 pangkat 2 dengan 3, paling kecilnya 3. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 hasilnya 4, kali 3 yaitu 12. Jadi faktorisasi prima dari 36, 48 dan 48 adalah 12. Selanjutnya soal nomor 2 di sini kita cari FPB dari 12 bagi 2 hasilnya 6, bagi 2 hasilnya 3, 3 dibagi 3 sisa 1. Untuk 24 juga kita bagi 2 hasilnya 12, 12 kita bagi 2 hasilnya 6, 6 kita bagi 2 hasilnya 3, 3 bagi 3 sisa 1. Untuk 36 seperti yang di atas tadi ya, kita bagi 2 hasilnya 18, dibagi 2 hasilnya 9, 9 tidak bisa dibagi 2, langsung dibagi 3 sisa 1. Kita tuliskan faktorisasi primanya. Untuk 12 2 pangkat 2 kali 3, kita tuliskan 2 pangkat 2 kali 3. Untuk 24 kita hitung 2 nya ada 2 pangkat 3 kali 3, 2 pangkat 3 kali 3. Terakhir untuk 36 seperti yang di atas tadi, ada 2 pangkat 2, tuliskan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ingat ya, untuk FEB kita cari pangkat terkecil. Di antara 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 2 kali di antara bilangan berikutnya adalah pengali 3, 3 pangkat 1, 3 pangkat 1, dan 3 pangkat 2. Berarti paling terkecilnya adalah 3. Di antara 3 dengan 3 pangkat 2, terkecilnya adalah 3. Salah satu aja yang kita tuliskan ya, tidak usah dua-duanya. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 hasilnya 4, kali 3 yaitu 12. Jadi faktorisasi prima dari 12, 24, dan 36 adalah 12. Atau faktor pembagi antara 12, 24, dan 36. Jadi intinya kalau KPK bisa dicari dengan kelipatan. Jika ingin mencari FEB bisa kita cari dengan mencari faktor-faktor pembagi dari angka tersebut. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Semangat belajar terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.